أشهد أن لا أن لا إله إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله. Allah. Das war mein Glaubensbekenntnis. Ich bin jetzt stolzer Muslim. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah. Hari-hari sekarang kita dengar di sosial media, orang berbondong-bondong masuk Islam. Dan salah satu berita yang paling heboh selama pandemi ini adalah dengan masuk Islamnya seorang petarung profesional asal Austria. Saya akan bercerita sedikit bagaimana perkenalan saya dengan Brother Khalid. Jadi suatu hari ketika mendengar kabar berita dia masuk Islam, saya langsung follow Instagramnya. Subhanallah, ternyata 2 minggu yang lalu kayak sepertinya ya, itu saudara kita Ari Untung pun sudah mulai wawancara dengan Khalid ya. Tapi saya tidak menonton wawancara beliau. Dan saya dalam satu postingan dia baca Al-Fatihah, saya menulis komentar, brother, Assalamualaikum, I'm from Indonesia, please follow me back. Itu saya bikin di komentarnya, tolong follow aku balik. Subhanallah, dan saya DM dia dan ucap salam sama dia, dan saya bilang salam dari orang Indonesia, and everybody loves you in Indonesia, semua orang mencintaimu. Ternyata beberapa hari kemudian dia malam-malam jam 1 malam ya, di sana baru habis berbuka puasa mungkin, Khalid balas direct message saya, kemudian Ajib, dan dia kirim voice note, dia sangat senang dengan teman-teman followersnya banyak orang Indonesia, subhanallah. Lalu kita bertukaran nomor WhatsApp dan hari-hari kita telepon, hari-hari kita belajar. Saya kirimkan doa-doa pendek, bacaan-bacaan yang sangat sederhana, dan dia senang, dia orang yang sangat haus dalam belajar. Meskipun tergolong baru dalam Islam, Khalid ini, William Oates ini, Masya Allah, dia begitu Allah berikan kefahaman yang luar biasa. Sehingga saya tanya sama dia, kenapa kamu bisa masuk Islam? Dia bilang ada satu orang fighter, petarung dari Austria yang sangat ditakuti satu Austria, orang Muslim. Nggak ada orang yang mau bertanding dengan dia karena dia brutal sekali. Sehingga tahun lalu Khalid ini menantang petarung Muslim tadi, dan mereka bertarunglah di sana. Dan setelah pertarungan itu, fighter Muslim tadi dibilang namanya Purak. Wallahu alam, yang nama saya cari datanya belum dijumpa nama detailnya, nama panjangnya di siapa. Subhanallah, terjadilah dialog dan akhirnya mereka sekarang jadi saudara.
dan dia belajar Islam, dan kemarin ketika pandemi dalam satu live Zoom dengan beberapa community Muslim, dia menyatakan syahadat dia mengaku sebagai seorang Muslim. Jadi memang sahabat sekalian ya, kita tidak boleh meremehkan siapapun juga. Khalid ini, William Pengus ini, dia punya tato yang sangat besar di dadanya, cross, itu tato salib, dan banyak teman-teman di Instagram bilang, bang suruh hapus tatonya. Nah, ini yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman semua ya, tolong ya, ketika kita berjumpa dengan mu'alaf, dengan orang yang baru masuk Islam, kita jangan bicara terlalu keras, nanti mereka lari ya. Dia membuat tato ketika dia masih jahil, ketika dia jauh dari agama, ketika dia masih non muslim, yang masih dalam keadaan kafir waktu itu. Dan ketika orang bersyahadat, itu dosa-dosa dia, bahkan seorang ulama mengatakan Allah ganti dengan pahala. Itu tato yang tadinya mudarat bisa jadi manfaat. Bisa saja ketika melihat tato dia, ketika banyak orang-orang non muslim lihat, ya Allah, ini orang ini begitu dahsyatnya dulu, sekarang bisa menjadi asbab hidayah. Nah, itu bisa dihapus. Kalau dia mau menghapus, silakan dihapus. Tapi kalau nggak dihapus pun tidak ada masalah. Saya sudah bertanya kepada banyak ulama tentang hukum menghapus tato ini. Kalau memang orang ingin pergi menghadap Allah dengan badan yang bersih tanpa ada tinta, silakan dihapus. Tapi kalau seandainya dia bertaubat dan dia tidak menambah lagi tatonya, ini Ustaz Abdul Somad juga pernah menjelaskan, itu tato itu bahwasanya tidak membuat wudhu kita itu tidak sah. Karena tato itu tintanya masuk ke dalam tubuh, ke dalam kulit. Jadi salah satu penyebab haramnya tato itu apa? Karena menyakiti diri. Kalau seandainya menghapusnya lebih menyakitkan lagi dari membuatnya, maka sebagian ulama mengatakan nggak perlu dihapus ya, apalagi tatonya banyak. Jadi Masya Allah ya, dia betul-betul ingin ya memperjuangkan agama ya, sehingga dan sebelum dia masuk Islam, dia diberikan oleh temannya itu sebuah buku yang berjudul Khalid bin Walid. Dia membaca tentang perjuangan Khalid bin Walid, bagaimana Khalid bin Walid dulu dia memerangi Islam, memerangi Rasulullah SAW di perang Uhud. Itu Khalid masih dalam pasukan kafir Quraisy. Subhanallah, akhirnya Khalid bin Walid Allah beri hidayah menjadi Saifullah, pedangnya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab yang orang yang awalnya mau membunuh Rasulullah SAW, ternyata akhir hayatnya terbaring di sampingnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar di Raudhah di Masjid Nabawi itu sekarang. Subhanallah, di rumahnya Rasulullah SAW. Jadi sahabat sekalian, kita jangan pernah meremehkan para pelaku maksiat, jangan pernah kita meremehkan para pendosa. Karena ketika satu hari pendosa tadi menangis bertaubat kepada Allah, Allah langsung mencintainya. Allah langsung mencintai dia, langsung menjadi kekasih Allah. Innallaha yuhibbu mutawwabina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbu mutatahhirina, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita setiap umat Rasulullah SAW ini mesti punya fikir dakwah. Kita semua mesti punya fikir dakwah sehingga kita memiliki kekuatan yang luar biasa dalam fikir kita. Kan kata Khalid, I am very strong in my mind. Aku kuat di fikirku sekarang. Ternyata sunnah fikir adalah sunnah terhebat Rasulullah SAW. Satu ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, sepupu beliau. Dan Rasulullah SAW bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikatakan, ya Abdullah, apa yang sedang kau fikirkan? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ya Rasulullah, aku sedang memikirkan tentang kebesaran Allah, memikirkan tentang langit dan bumi. Maka kata Nabi, sungguh fikirmu ini lebih baik daripada 1 tahun ibadah. Subhanallah, ini fikir, hebatnya fikir ya. Satu hari Rasulullah SAW berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang bertanya, ya Abu Bakar, apa fikirmu? Apa yang sedang kau fikirkan? Dan ternyata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu as-Siddiq mengatakan, aku sedang memikirkan umatmu ya Rasulullah. Aku sedang memikirkan bagaimana semua orang ini, semua umat ini selamat dari azab Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Bakar, sungguh fikirmu ini lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah. Fikir ini yang paling hebat. Antum pikirkan sekarang bagaimana semua orang-orang yang antum sukai, apapun profesi, mungkin dia artis, mungkin dia atlet, mungkin dia presiden Amerika, presiden Rusia, presiden mana saja, raja-raja yang ada di seluruh dunia ini, antum tulis namanya, fikirkan, doakan, ya Allah beri dia hidayah ya Allah. Wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar,
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Let's everybody